Setelah kepergian papa, keluarga ini harus menghadapi satu hal yang gak bisa dihindari. Pembagian warisan. Udahlah, kalian mau sampai kapan gini terus? Gini terus juga gak bikin papa balik. Kita sekarang harus ngomongin ini. Mah, dari papa kritis, mama udah ngomong gitu berkali-kali tau gak? Dari dulu kita nggak jadi-jadi ngomongin kayak gini, cuman gara-gara satu orang yang katanya belum siap ngomongin ini. Ya udah, ayo kita ngomong sekarang. Apa sih yang ditunggu? Lagian papa udah mati, ngeliat lo semua kayak gini makin gak tenang tau gak dia? Lagian siapa sih yang gak males? Harus kompromi sama orang yang ngerasa paling berjasa, paling berguna di satu keluarga ini. Gua males karena lu pasti cuma mau rumah papa dan gak mau yang lain. Bahkan emang gue yang paling berjasa di rumah ini. Gue udah bayarin kuliah lu. Gue udah bayarin kuliah adik lu si Wetness yang masih SMA itu. Jadi pantes dong gue yang dapet rumah ini. Baru juga dibilangin. Lu sadar gak sih kalau lu tuh egois? Wentes aja gak pernah diajak kalau ngomongin beginian. Lu ngeremehin dia gara-gara dia anak bungsu. Nah, udah nak. Enggak mah, dia tuh selalu ngerasa kalau dia paling capek. Emangnya kita gak capek apa ngebantuin ini itu? Denger ya, gue yang ngerawat papa sama dia lagi sakit. Apalagi sekarang gue lagi skripsian. Waktu papa yang sadar 4 tahun lalu, lu kemana? Asik-asik aja tuh di luar kota. Kagak pulang-pulang, kayak gak punya rumah aja. Lu ini gak tau diri atau gimana sih? Lu pikir gue ngantau untuk apa? Untuk minum-minum? Untuk foya-foya pakai uang perawatan papa? Enggak, lu jangan samain gue kayak pemerintah deh. Lagian ya, gue gak bisa pulang waktu itu gara-gara ya gue harus kerja. Untuk siapa? Untuk bapak lu juga, tau gak? Lagian gue cuma pengen rumah, gak ada lagi. Kalau lu sama Wetness mau ngambil warisan papa yang lain, kayak pensiunannya atau hasil usaha kecilnya, terserah, gue cuma mau rumah. Ya gak bisa gitu dong. Udah. Kalian emang gak bisa ya diajak negosiasi kayak gini. Mama udah capek. Besok mama bakal telepon paman kalian buat ngurusin ini semua. Mama udah pusing. Perbedaan pendapat makin terlihat, dan pembicaraan belum menemukan titik temu. Setelah suasana memanas di ruang tamu, Enda dan Cleo memilih melanjutkan pembicaraan berdua untuk mencari kemungkinan solusi. Serius deh, baru aja papa dikubur, tapi yang lo pikirin cuma rumah. Rumah itu bukan cuma bangunan, gue. Lagian rumah ini kan aset paling besar yang papa pernah punya. Aset, tapi papa baru meninggal, Kak. Ya realistis aja lah, kalau gak dibahas sekarang mau kapan? Mau tahun depan? Tapi kita tunda-tunda terus, nanti makin ribet tau gak masalahnya. Realistis apaan? Dari tadi yang lo bilang lo cuma mau rumah. Ya karena emang gue yang paling pantas ngelola. Emang lo semua ngerti masalah surat dan pajak? Gue yang paling ngerti, jadi emang gue yang paling pantas ngelola rumah ini. Siap mengelola atau siap mengontrol? Gak usah mulai lagi deh. Gue tuh gak masalah kalau lo dapat rumah, tapi rumah itu nilainya paling besar. Lo tau kan kalau itu nggak sebanding? Kan gue udah bilang, lu sama Wetness bisa ngambil yang lain. Lagian kan bukan cuma rumah warisan papa. Yang lain tuh nggak sebanding. Lo jangan pura-pura nggak ngerti deh. Jadi mau gimana? Mau rumahnya dijual aja? Ya gue nggak tega kalau rumahnya dijual. Nah kan? Jadi mau gimana? Gue maunya yang adil. Kalau misalnya lu dapat rumah, ya kami dapat penggantinya yang jelas, gak cuma embel-embel. Ya udah ambil aja yang lain. Ya ujung-ujungnya kita harus hitung dong siapa dapat apa. Ya emang, karena kalau cuma kita berdua, ya bakal mentok di situ-situ aja. Karena gak ada yang mau benar-benar mengalah, akhirnya mereka butuh orang lain untuk menengahi. Yaudahlah, kita nunggu paman aja besok untuk bantuin ngelesain ini. Sekalian kita ajak Wetness untuk ngomongin ini semua. Yaudah yuk, gue juga capek ribet mulu. Kali ini, semua harus duduk dan dengar satu sama lain. Gue baru dengar sekarang soal ini. Kemarin kan ribut, gue gak diajak sama sekali. Gue bungsu, tapi jangan diabaikan juga. Maaf ya dek, kemarin juga suasananya tuh gak enak banget. Iya Wetness, kita juga pengen ada di sini. Cuma kemarin tuh ribet banget, jadi kita pindah sampai paman yang bantu. Tapi gue juga pengen pendapat gue didengerin. Gue gak mau cuma jadi penonton doang. Oke, semuanya tenang dulu. Kita mulai dari awal. Di sini nggak ada yang teriak, nggak ada yang nyerang. Satu ngomong, yang lain dengar, oke? Oke, sekarang satu. Mulai dari Enda dulu. Pokoknya gue cuma mau rumah itu aja dan gue siap untuk ngalah sama harta papa yang lain. Gue lebih butuh uang ya. Gue nggak masalah sih soal rumah, asal pembagiannya yang lain seimbang. Gue cuma mau porsi yang adil. Nggak ada yang paling dirugikan dan nggak ada yang paling diuntungkan. Oke, yang ada sekarang rumah, tabungan, usaha kecil papa, betul? Iya.
Kalau gitu, kita bagi aja rata semuanya. Rumah harus dijual, setuju? Gue gak setuju kalau rumah dijual. Gue juga ngerasa berat. Gue sih sebenarnya nggak tega. Berarti opsi jual rumah gugur. Sekarang opsi kedua yang kita ambil. Satu orang ambil rumah, yang lainnya ambil uang. Kalau gitu, yang ambil rumah harus ngeladi uang dong. Ya udah deh kalau kayak gitu, ya gue setuju. Sepakat, tapi kita harus hitung dulu biar jelas, biar nggak ada yang ngerasa dirugikan. Oke, kesepakatan awal. Rumah tidak jadi dijual, tapi tidak bisa diambil tanpa kompensasi. Ya, yang penting kita udah satu suara deh soal itu. Ya udah berarti kita tinggal penghitungannya aja kan. Oke, kita lurusin ya. Sesuai kesepakatan awal, rumah jatuh ke Enda dan atas nama Enda. Gue bisa nerima itu asal nilai kita diganti dengan jelas. Bukan cuma ikhlas, tapi beneran seimbang. Oke, nilai rumah sekarang 60% dan sisa asetnya 40%. Yang artinya Enda itu kelebihan 20%. Terus solusinya gimana? Lo ganti kelebihan itu ke Cleo dan Wetnis, bisa dicicil dan nggak perlu sekarang. Jadi itu kayak hutang keluarga ya? Bukan hutang, tapi ini tuh kompensasi waris. Berapa? Masing-masing orang 10% dari total nilai. Lo bayar itu dalam 5 tahun. Berarti gue yang dapet rumah, tapi gue punya tanggung jawab untuk mereka berdua. Itu baru adil sih menurut gue. Daripada rumah doang tapi kita kosong. Ya, Mama setuju. Enda punya rumah, tapi kamu juga harus punya kewajiban. Oke, jadi rumah di gua, tapi gue harus nyicil ke kalian ya. Deal? Oke, berarti sekarang di kesepakatan final. Rumah milik Enda dan itu hak penuh Enda. Tapi Enda memberikan kompensasi ke Cleo dan Wetnis masing-masing orang 10%. Dan pembayaran itu maksimal diselesaikan dalam 5 tahun. Setelah lunas, tidak ada tuntutan lagi. Gue setuju sih kalau itu. Gue setuju. Ibu juga setuju. Boleh lah kalau kayak gitu, gue setuju. Oke, negosiasi selesai. Negosiasi selesai. Keputusan sudah dibuat dan setiap pihak menerima bagiannya.